Halo, saya Situs Petrus Malir dari Prodi Teknik Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya ingin membahas tentang perangkat lunak atau software. Oke, baik. Yang pertama di sini, apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Berikut fungsi perangkat lunak. Yang pertama di sini memproses data, perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Yang kedua, sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Yang ketiga, mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Yang keempat, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras yang agar dapat dioperasikan seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Dan yang terakhir, penerjemahan suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Selanjutnya, jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak berbayar. Software yang mengharuskan penggunanya untuk membayar dengan harga tertentu untuk bisa menggunakan perangkat lunak tersebut. Meskipun sudah dibeli, namun lisensi untuk menyebarluaskan tidak diberikan kepada pengguna karena tindakan tersebut termasuk ilegal. Contoh software berbayar adalah Adobe Photoshop, Microsoft Office, Microsoft Windows, dan sebagainya. Berikut yang kedua, freeware. Perangkat lunak ini gratis dan dapat digunakan tanpa batas waktu tertentu. Biasanya pengembangan software membuat perangkat lunak ini untuk komunikasi tertentu. Hak cipta tetap dipertahankan sehingga siapa saja dapat melakukan update software terbaru. Contoh software adalah Google Chrome, Mozilla, Firefox, dan sebagainya. Free software. Berikutnya free software. Pengguna harus membeli perangkat lunak ini terlebih dahulu. Setelah itu pengguna bebas untuk melakukan penggandaan, modifikasi hingga distribusi software. Berikut software. Perangkat lunak yang dibagikan secara gratis untuk keperluan tertentu. Biasanya sebagai uji coba dengan fitur terbatas, dengan penggunaan waktu yang terbatas, biasanya 15 atau 30 hari. Shareware dibagikan secara gratis untuk memberikan pengguna kesempatan agar mencoba menggunakan program sebelum membeli lisensi versi lengkap dari perangkat lunak tersebut. Berikut malware. Perangkat lunak ini dianggap sebagai perusak, sehingga bisa berbahaya jika disalahgunakan. Tujuan perangkat lunak ini untuk menyusup bahkan merusak sistem jaringan komputer. Contoh malware adalah spyware, perangkat lunak pengintaian, adware, perangkat lunak untuk iklan yang tidak jujur, virus komputer, dan software lainnya yang dibuat dengan tujuan merugikan. Selanjutnya, open source software. Perangkat lunak yang bersifat terbuka sehingga kode sumbernya dapat dipelajari, dimodifikasi, ditingkatkan dan disebarluaskan. Perangkat ini biasanya diperoleh secara gratis dan digunakan oleh komunitas tertentu untuk dikembangkan dengan lisensi
GPL atau General Public License. Berikut contoh perangkat lunak ini adalah Linux yang fungsinya setara dengan Microsoft Windows. Selanjutnya, firmware, perangkat lunak penyimpanan yang hanya dapat dibaca atau memori read only. Software ini bersifat paten sehingga tidak bisa dilakukan modifikasi atau pengembangan meskipun terdapat masalah dalam fungsinya. Biasanya, firmware telah menyatu dengan perangkat keras sehingga dianggap bukan perangkat lunak seutuhnya. Selanjutnya, macam-macam perangkat lunak. Di sini ada beberapa. Yang pertama, perangkat lunak sistem operasi. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi. Yang ketiga, perangkat lunak pemrograman. Dan yang terakhir, perangkat lunak tambahan, program bantu atau anti-lipi. Selanjutnya, contoh perangkat lunak. Perangkat lunak menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam meningkatkan produktivitas kerja. Terdapat banyak kategori software yang digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan pengguna. Berikut beberapa contoh software yang sering digunakan. Yang pertama, software sistem. Perangkat lunak ini berperan sebagai sistem operasi komputer, contohnya seperti Windows, Linux, dan Mac. Berikut software browser. Sesuai namanya, software ini memiliki fungsi sebagai mesin pencari situs untuk mendapatkan berbagai informasi secara online. Beberapa di antaranya adalah Chrome, Opera Mini, Mozilla, Firefox, Internet Explorer, dan sebagainya. Selanjutnya, Microsoft Office. Software ini sangat berguna untuk mempermudah atau meningkatkan efisien berbagai kerjaan kantor seperti perangkat lunak pengolahan kata, pengelolaan angka atau akuntansi, media presentasi, dan lain-lain. Contoh seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, Outlook, dan PowerPoint. Berikut Paint software. Software yang digunakan untuk mengelola gambar atau desain mulai dari proses membuat suatu gambar hingga editing desain dapat dilakukan dengan beberapa perangkat lunak ini, yaitu Adobe Photoshop, Corel Draw, Paint, dan lain-lain. Yang berikut software antivirus. Perangkat lunak ini berfungsi untuk mencegah maksudnya serangan virus-virus yang dapat merusak sistem ke dalam komputer. Antivirus berperan penting untuk mencegah komputer dari serangan virus yang mungkin masuk pada saat sedang mendownload file online atau dari USB yang tersambung ke komputer. Contoh software antivirus ada Smartdog, AVG, Norton, dan masih banyak lagi. Oke, mungkin itu sekian dari presentasi saya. Semoga semuanya dapat bermanfaat, dan bila ada kesalahan dalam presentasi saya atau pengetikan yang saya buat, saya minta maaf, dan saya mengucapkan terima kasih.